Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadita Wijaini Putri, nomor PP 1801051001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum sistem komunikasi serat optik yang berjudul Pengukuran Hasil Desain Sistem Serat Optik. Yang pertama yaitu tujuan dari percobaan, yaitu mampu melakukan pengukuran loss daya minimum, loss daya maksimum pada serat optik hasil rancangan, mampu memahami parameter penyebab terjadinya losses pada serat optik. Yang ketiga, mampu memahami hasil desain sistem serat optik. Teori penunjang. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. Pemancar memiliki daya yang cukup untuk meneruskan cahaya hingga ke ujung serat optik dan membawa data dengan kelajuan yang cukup tinggi. Jika sinyal terlalu lemah ketika sampai di penerima, maka data akan sulit dipisahkan dari data. Pada bagian transmisi yang perlu diperhatikan, menjaga agar daya transmisi berada pada nilai minimum yang dapat diterima. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum. Yang pertama yaitu menentukan loss daya minimum sistem. Loss daya minimum sistem disebabkan oleh serat optik, konektor, dan sambungan yang digunakan dalam sistem. A. Loss daya minimum yang disebabkan oleh serat optik adalah tergantung pada panjang serat optik, tipe serat optik, yang berkaitan dengan besar loss untuk setiap dB per kilometer yang digunakan dalam mendesain sistem serat optik. B. Loss yang dihasilkan oleh konektor tergantung pada jumlah konektor yang digunakan dalam sistem serat optik. C. Sambungan yang digunakan menghasilkan loss dalam sistem serat optik tergantung pada jenis sambungan yang digunakan. Yang kedua yaitu menentukan loss maksimum sistem. Loss daya maksimum sistem serat optik ditentukan oleh penjumlahan loss daya maksimum akibat loss edging, perbaikan, dan cadangan. A. Edging merupakan faktor penuaan yang terjadi pada komponen-komponen yang digunakan dalam sistem sehingga mengalami penurunan kinerja dalam waktu tertentu. B. Perbaikan. Perbaikan merupakan suatu langkah yang diambil dalam suatu sistem dalam waktu tertentu. Perbaikan dilakukan pada sistem tergantung pada kondisi lingkungan tertentu dan kondisi serat optik. Loss. Loss cadangan dalam sistem digunakan sebagai suatu nilai tambahan loss jika suatu sistem mengalami loss di luar dugaan. Loss cadangan biasanya digunakan sekitar 3 dB. Ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan sumber cahaya transmisi daya yang cukup untuk sistem beroperasi di bawah kondisi buruk. Bahan yang diperlukan: laptop, kalkulator, kertas. Diagram pengukuran. Langkah percobaan yaitu hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor yang diubah-ubah. Di sini terdapat pemancar, panjang serat optik A, panjang serat optik B, panjang serat optik C, panjang serat optik D, dan penerima. Terdapat 2 buah konektor dan 1 sambungan. Di sini diketahui panjang serat optik A dirubah-rubah yaitu 10 meter, 15 meter, 20 meter. Panjang serat optik B 150 meter. Panjang serat optik C 4000 meter, panjang serat optik D 10 meter, 15 meter, dan 20 meter. Loss serat optik yaitu 1,5 dB per kilometer. Loss konektor 1 dB. Loss sambungan fusi 0,1 dB. Daya minimum penerima minus 30 dBm. Ditanya, berapa daya minimum pemancar jika panjang serat optik diubah-ubah? Solusinya yaitu pertama, langkah 1 yang kita tentukan yaitu loss daya minimum. Untuk menentukan total panjang serat optik memiliki rumus yaitu total panjang serat optik dikali loss optik per kilometer. Untuk panjang serat optik A dan D 10 meter atau 0,01 km yaitu jumlah dari seluruhan panjang serat optik yaitu 0,01 milik A, 0,15 milik B, 4 milik C, 0,01 milik D dikali dengan 1,5 ini, yaitu panjang loss dari serat optik.
setelah ini dijumlahkan lalu dikalikan dengan loss serat optik dan mendapatkan hasil 6,255 dB. Untuk panjang D serat optik A dan D 15 meter atau 0,05 meter. Sama dengan cara yang sebelumnya, yaitu jumlahkan dulu seluruh panjang serat optik yang ada lalu dikalikan dengan loss serat optik, maka akan didapatkan hasilnya yaitu 0,015 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,015 dikali dengan 1,5, yaitu akan mendapatkan hasil 6,27 dB. Berarti untuk panjang serat optik A dan D 15 meter memiliki loss total sebesar 6,27 dB. Untuk panjang serat optik A dan D 20 meter atau 0,07 meter memiliki panjang loss serat optik yaitu 6,285 dB. Selanjutnya langkah yang akan dilakukan yaitu menentukan loss konektor. Rumusnya yaitu jumlah konektor dikali dengan loss. Dapat dilihat di gambar konektor. Di sini kita memiliki konektor, yang mana dua buah konektor dikali dengan loss konektor, yaitu loss konektor di sini yaitu 1, maka 2 dikali 1 yaitu loss konektor 2 dB. Selanjutnya itu loss total sambungan fusi. Rumusnya yaitu jumlah sambungan fusi dikali dengan loss sambungan fusi. 1 dikali 0,1 yaitu 0,1 dB. Jadi total loss daya minimum yang dimiliki oleh serat optik A dan B 10 meter yaitu rumusnya yaitu jumlah total loss serat optik ditambah konektor ditambah sambungan fusi. Untuk A dan D 10 meter yaitu 6,255 ditambah 2 ditambah 0,1 yaitu 8,355 dB. Untuk panjang serat A dan D 15 meter 6,2 ditambah 2 ditambah 0,1 dapatkan hasilnya 8,37 dB. Untuk panjang serat A dan D 20 maka mendapatkan total loss daya minimum 8,385 dB. Langkah kedua yaitu mencari loss daya maksimum, yaitu loss daya minimum ditambah edging ditambah perbaikan dan ditambah cadangan. Untuk panjang serat optik A dan D 10 yaitu 8,355 ini loss daya minimum ditambah 1,2 edging ditambah 1,5 perbaikan dan 3 cadangan, maka didapatkan hasil 14,055 dB untuk panjang serat A dan D 10 meter. Begitu juga untuk panjang serat 15 meter dan 20 meter, yang mana loss daya minimum ditambah edging ditambah perbaikan dan cadangan, maka loss daya maksimum pada A dan D 15 meter yaitu 14,07 dB. Untuk panjang serat A dan D 20 meter memiliki loss daya maksimum 14,085 dB. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar sama dengan daya minimum penerima ditambah loss daya maksimum. Untuk panjang serat A dan D 10 meter, daya minimum pemancar sama dengan min 30 dBm. Ini adalah daya minimum penerima ditambah dengan loss daya maksimum yang kita cari sebelumnya yaitu 14,055 dB, maka didapatkan daya minimum pemancar yaitu min 15,945 dBm untuk panjang serat optik 10 meter. Untuk panjang serat optik A dan D 15 meter didapatkan daya minimum pemancar sebesar min 15,93 dBm. Untuk panjang serat optik A dan D 20 meter mendapatkan daya minimum pemancar sebesar 15,915 dBm. Selanjutnya yang B, hitung daya minimum pemancar bila loss serat optik dirubah-rubah. Di sini terdapat dua konektor, satu sambungan fusi. Diketahui panjang A, B, C, D berturut-turut 10 meter, 150 meter, 4000 meter, 10 meter. Dan loss serat optik yang diubah-ubah 1 dB per kilometer, 1,5 dB per kilometer, dan per kilometer.
yaitu langkah pertama yang dicari yaitu loss daya minimum. Yang pertama, loss total panjang serat, yaitu sama seperti cara sebelumnya. Yang dicari yang pertama loss total panjang serat optik. Untuk 1 dB, maka jumlah panjang serat optik dikali dengan loss serat optik. Untuk 1 dB didapatkan loss total 4,17 dB. Untuk 1,5 dB didapatkan 6,255 dB. Sedangkan untuk 2 dB per kilometer didapatkan sebesar 8,38 dB. Selanjutnya yaitu yang dicari loss total konektor. Jumlah konektornya ada 2 dikali dengan loss konektor 1 didapatkan loss konektor sebesar 2 dB. Loss total sambungan fusi 1 jumlah sambungan fusi dikali dengan loss sambungan fusi 0,1 didapatkan 0,1 dB. Untuk loss total minimum yaitu jumlah loss total serat optik ditambah konektor dan ditambah sambungan fusi. Untuk serat optik, untuk loss total serat optik 1,1 dB per kilometer didapatkan loss total daya minimum sebesar 6,27 dB, yang mana 4,1 ini loss panjang serat optik ditambah loss konektor ditambah loss sambungan fusi didapatkan hasil 6,27 dB. Begitu juga untuk loss serat optik sebesar 1,5 dB ditambahkan loss panjang serat optik dengan konektor dengan sambungan fusi didapatkan sebesar 8,35 dB. Untuk loss serat optik 2 dB per kilometer didapatkan sebesar 10,44 dB. Langkah kedua yaitu menentukan loss daya maksimum. Rumus loss daya maksimum yaitu loss daya minimum ditambah aging, perbaikan, dan cadangan. Untuk loss serat optik 1 dB per kilometer didapatkan hasil loss daya maksimum sebesar 11,97 dB, yang mana loss daya minimum ditambah dengan aging, perbaikan, serta cadangan. Untuk 1,5 dB per kilometer didapatkan hasil sebesar 14,055 dB. Untuk 2 dB per kilometer didapatkan hasil sebesar 16,14 dB kilometer. Semakin besar loss serat optik, maka semakin besar pula loss daya maksimumnya. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daya minimum pemancar. Daya minimum pemancar yaitu daya minimum penerima ditambah loss total daya maksimum. Untuk loss serat optik 1 dB per kilometer yaitu daya minimum pemancarnya minus 30 dB telah diketahui pada soal ditambah dengan loss total daya maksimum yang didapatkan sebelumnya. Didapatkan hasil sebesar minus 18,03 dBm. Untuk 1,5 dB per kilometer begitu juga caranya, daya minimum penerima minus 30 ditambah 14,055 dB didapatkan hasil minus 15,945 dBm. Untuk 2 km didapatkan sebesar min 13,86 dBm. Maka di sini ditarik kesimpulan bahwa semakin besar loss total serat optik, maka semakin besar pula daya minimum pemancar yang didapatkan. Selanjutnya yaitu untuk soal yang ketiga, hitunglah panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Di sini diketahui bahwa panjang serat optik A dan C yaitu 50 meter. Loss serat optik 2,5 dB per kilometer. Loss konektor 0,2 dB. Di sini daya minimum penerimanya diubah-ubah dari minus 10 dBm, minus 25 dBm, dan minus 30 dBm. Sedangkan daya outputnya tetap minus 12 dBm. Yaitu langkah pertama yang dilakukan yaitu mencari loss daya minimum. Loss daya minimum sama dengan cara-cara sebelumnya, yaitu pertama mencari loss total dari panjang serat optik, yang mana jumlah panjang serat optik dikali dengan loss serat optik yang ada.
di sini terdapat tadi serot optik A 50 meter, serot optik C 50 meter. Diubah ke kilo dulu, baru dikali dengan serot optik, maka didapatkan hasilnya 0,7. Loss konektornya, karena terdapat 2 konektor dikali dengan lossnya 0,2, didapatkan loss konektor total 0,4 dB. Jadi total loss daya minimum di sini 0,65 dB. Langkah kedua yaitu menentukan loss daya maksimum. Daya maksimum yaitu loss daya minimum yang kita cari sebelumnya ditambah dengan edging, perbaikan, dan cadangan. Loss daya minimumnya yaitu 0,65 ditambah 1, 2, dan 3 dari edging, perbaikan, dan cadangan, didapatkan hasil dari loss daya maksimum yaitu 6,6. Langkah selanjutnya yaitu menentukan daya yang tersedia. Rumusnya yaitu selisih daya output pemancar ditambah dengan daya minimum. Nah, dimana untuk 10 dB ini adalah daya minimum penerima yang dirubah-rubah. Untuk minus 10 dBm yaitu daya output pemancarnya telah diketahui di soal, yaitu minus 12 dikurang dengan minus 10 akan didapatkan hasil minus 2 dB. Untuk 25 dBm minus 12 dikurang minus 25 hasilnya 13 dB. Sedangkan untuk minus 30 dBm min 12 dikurang minus 30 mendapatkan hasil 18 dB. Selanjutnya langkah keempat yaitu menentukan panjang serot optik B. Rumusnya daya yang tersedia dikurang dengan daya maksimum. Daya maksimum yang telah dicari sebelum untuk daya penerima minimum penerima yang diketahui minus 10 yaitu daya yang tersedia dicari sebelumnya dikurang dengan loss daya maksimum, yaitu didapatkan hasil minus 8,65 dB. Untuk mendapatkan panjang serot optik, maka minus 8,65 dB dibagi dengan total serot optik 2,5 dB per kilometer, didapatkan panjang serot optik B ketika daya minimum penerimanya 10 dBm yaitu min 3,49 km. Begitu juga seterusnya. Jika dilihat pada hasil yang didapatkan, maka jika semakin kecil daya minimum penerima, maka semakin besar semakin panjang serot optik yang dibutuhkan. Selanjutnya itu yang D. Hitunglah panjang serot optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Hampir mirip dengan soal sebelumnya. Yang soal sebelumnya itu daya minimum penerimanya yang diubah-ubah, sedangkan sekarang daya output pemancarnya yang diubah-ubah. Baiklah, solusinya atau cara menjawabnya yang pertama. Langkah pertama yaitu cari loss daya minimum, dimana loss yang dicari yaitu loss total panjang serot optik. Rumusnya total panjang serot optik dikali loss serot optik, dimana 0,5 ditambah 0,5 dikali 2,5 dari loss serot optik yang didapatkan hasilnya 0,5 dB. Konektornya 0,4 dB. Jadi total loss daya sebesar 0,65 dB, hampir sama sebenarnya dengan yang sebelumnya. Jadi bedanya cuma di daya minimum penerima. Langkah 2 yaitu loss daya maksimum. Loss daya maksimum rumusnya yaitu loss daya minimum ditambah edging, perbaikan, dan cadangan. Loss daya maksimum yaitu 0,65 dari daya minimum ditambah 1 dari edging, 2 dari perbaikan, serta 3 dari cadangan, dan didapatkan hasilnya 6,65 dB. Selanjutnya langkah ketiga yaitu daya yang tersedia. Rumusnya yaitu daya output pemancar ditambah dengan daya minimum. Untuk 10 dBm minus 10 dBm untuk daya output pemancar yang pertama, minus 10 dikurang minus 30 dari daya penerima yaitu 20 dB. Selanjutnya untuk minus 20 dBm minus 20 dikurang minus 30 yaitu 10 dB. Dan terakhir untuk min 30 dBm ditambah min 30 dB. Selanjutnya itu cara mencari
panjang serat optik B. Untuk yang pertama yaitu untuk minus 10 dBm. 20 ini dari daya yang tersedia dan 6,65 ini dari loss daya maksimum. Jadi dikurangkan untuk mencari panjang serat optik, yaitu hasilnya dibagi dengan total loss serat optik, yaitu 5,34. Begitu juga dengan cara selanjutnya. Di sini dapat disimpulkan bahwa semakin besar panjang serat optik, semakin besar dari daya output pemancar, maka semakin pendek panjang serat optik yang dibutuhkan. Selanjutnya yaitu hitung loss serat optik bila panjang serat B diubah-ubah. Dilihat diketahuinya yaitu panjang serat optik B-nya yang diubah-ubah. Caranya hampir sama dengan yang sebelum-sebelumnya. Langkah pertamanya kita mencari loss daya minimum. Di sini karena loss serat optiknya yang dicari, maka kita simbolkan saja loss serat optik X, yang mana untuk panjang serat optik B 1500 atau 1,5 kilo dijumlahkan semuanya lalu dikali dengan X sebagai loss serat optik, yaitu di sini 1,6 sebagai X. Untuk loss serat optik yang kedua, panjang serat optik kedua yaitu 1200 meter atau 1,2 km, yang mana 0,05 ditambah 1,2 ditambah 0,05 dikali dengan X, yaitu kita dapatkan loss total panjang serat sebesar 1,3 X. Untuk 2000 meter atau 2 km, yaitu kita dapatkan sebesar 2,1 X. Lalu kita mencari loss total loss kolektor, yaitu sebesar 0,4 dB. Lalu kita mencari total loss daya minimum. Untuk besar daya untuk panjang serat optik B 1500, maka di sini karena tidak bisa dijumlahkan karena berbeda variabel, maka kita biarkan saja dalam bentuk 1,6 X ditambah 0,4 seperti ini seterusnya. Lalu kita cari loss daya maksimum. Loss daya maksimum yaitu loss daya minimum ditambah hedging, perbaikan dan cadangan. Pertama yaitu untuk 1500 meter, karena di sini tadi berbeda variabel, jadi untuk seterusnya kita biarkan saja seperti itu dulu sebelum kita misalnya yaitu 1,6 X ditambah 0,4 dB ditambah 1 ditambah 2 ditambah 3, maka didapatkan hasil 1,6 X ditambah 6,4 dB. Begitu juga seterusnya. Lalu langkah terakhir kita akan mencari loss serat optik, yang mana rumusnya yaitu daya minimum penerima ditambah dengan total loss daya maksimum. Kita contohkan aja salah satu. Untuk loss 1500 panjang serat B yaitu minus 20 dBm sama dengan ini nih daya minimum pemancar yang diketahui dikurang dengan daya minimum penerima yang diketahui ditambah dengan 1,6 X ditambah 6,4 dB. Kita operasikan saja seperti biasa. Minus 30 pindah ruas, 6,4 pindah ruas, jadi didapatkan hasil 3,6 sama dengan 1,6A. Jadi A atau X tadi sama dengan 3,6 per 1,6 didapatkan A-nya 2,25. Begitu juga seterusnya. Jadi untuk panjang 1500 dapatkan nilai total lossnya 2,5 dB per kilometer. 1500 2,5 dB per kilometer. Sedangkan untuk 2000 1,7 dB kilometer. Maka dapat disimpulkan untuk laporan kali ini, semakin saat panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan semakin kecil. Yang kedua, saat daya minimum penerima diubah, maka nilai pada panjang serat optik semakin lama semakin besar. Selanjutnya,
Pada saat daya output pemancar diubah-ubah, maka nilai pada panjang serat optik semakin lama semakin kecil. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.